FGB Man. FGB Man. Gue paling seneng ya kalau ketemu anak muda walaupun beberapa kali di jumlah. Karena aku juga ini aktif di Joshua Generation kalau pernah dengar. Oh, masih ada. Saya ada di Tangerang, di Bogor, beberapa. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, mungkin udah pernah dengar kesalahan sebelumnya belum? Marcel atau yang lainnya belum ya? Pernah dengar ya? Belum pernah dengar ya. Nanti subscribe aja YouTube saya promosi seperti ini sekalian promosi gua. Kalau Koyoki udah dengar udah apa kayaknya ya? Biar main Mobile Legends gitu ya. Nah jadi gini, aku ini survivor leukemia. Tahu ya leukemia atau kanker darah ya? Kanker darah. Sama kayak Michelle Theodora. Saya udah pernah ketemu Michelle waktu itu. Saya sempat ngobrol sama dia. Cuma kita jenisnya beda. Kalau si Michelle itu kan ARL, kalau saya CML. Nah, singkat cerita seperti ini. Ini foto nomor 1 nih ya. Ini 2018 waktu saya sebelum divonis leukemia nih. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya saya akan mengalami diizinkan Tuhan terkena kanker darah atau leukemia. Saya percaya kalau orang yang divonis kanker darah ya, bukannya semua jenis kanker aku semua ya, itu mereka secara psikologis pun akan down. Sama saya juga seperti itu. Ini waktu saya masih pelayanan, masih kerja juga gitu kan, ya aktif juga gitu loh ya. Ini di Taman Angga seperti itu. Nah terus akhirnya pada tanggal 3 Juli 2022, jadi saya kan sebelum divonis itu Januari 2022 itu udah mengalami karya di tubuh saya waktu itu. Jadi kulit saya menghitam, tangan saya muncul luar berat, masih bekerja ya, masih bekerja. Nah terus tiba-tiba di bulan Maret 2022 itu ketika saya mau bangun tidur, tiba-tiba seperti ada sesuatu di telinga saya, gitu, yang menyumbat. Kalau kita pernah memasukkan air, pernah rasanya kayak gitu kurang lebih ya, tapi nggak enak, seperti kayak mau meletus dari telinga. Atau kalau selanjutnya boleh tuh, foto nomor 2 ada nggak? Ada. Telinga itu yang kita. Nah itu darah tuh di balik gedang telinga. Nah itu di balik gedang telinga. Jadi waktu itu pas saya masih di Tangerang waktu itu kan, kata dokter, udah kita bolongin aja. Jujur takut saya mau dibolongin, maksud telinga saya mau dibolongin. Jadi ini mau dibor nih, gendang telinganya mau dibor. Nah jadi akhirnya waktu itu karena dokternya ragu, saya juga ragu. Bukan jangan dok, kasih obat aja. Saya mau doa dulu, gitu kan? Saya mau doa dulu. Nah, cuma karena dokternya itu ragu karena gini, ini belum ketemu penyakit utamanya apa, gitu. Dari telinga akhirnya muncullah ke mata. Jadi di mata saya itu ada flash cahaya. Kalau kita pernah di foto ya, ini ada proses. Paling cahaya cuma 3 atau 5 detik lah ya. Terus hilang kan? Ini nggak hilang-hilang. Gitu, nggak hilang, jadi sampai seminggu akhirnya muncul bintik buram yang mengakibatkan saya nggak bisa melihat dengan jelas. Jadi tulisan ini saya nggak bisa baca nih, gitu, nggak bisa baca, masih bisa beda sama orang tapi nggak bisa lihat dengan jelas, juga buram seperti yang menghalangi. Itu bulan April 2022, Mei 2022, tadinya mata kanan terus mata kiri muncul kayak gitu juga, kanan kiri udah nggak bisa lihat, telinga udah nggak bisa dengar. Karena darah nggak bisa keluar dari telinga, akhirnya keluar darah dari hidung. Bayangin udah berdarah-darah. Saya ke dokter mata akhirnya waktu itu di rumah sakit Tangerang, ditensi, ditembak mata saya, diperiksa, disinar gitu. Ternyata di retina saya itu udah darah. Jadi pecah retina saya. Kalau orang tuh nggak bisa lihat tuh retinanya bermasalah. Itu retina saya, dua-duanya. Waktu itu ya, waktu itu. Nah, selama Juni, Juli, Agustus 2022 saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya itu bekerja dengan pelayanan. Foto selanjutnya boleh, foto nomor 3. Ini ada tabung oksigen, coba tabung oksigen. Nah, itu saya ke bulan Juni, Juli, Agustus 2022 masih pelayanan berkemana-mana tuh, bawa tabung oksigen seperti ini. Nah ini yang motoin si Jeremy nih, yang moto ini. Dia yang motoin saya. Jadi untuk kemana-mana ikut kan. Waktu saya mau pelayanan saya izin sama Tuhan, boleh nggak Tuhan saya melayani Tuhan? Jalan. Selalu Tuhan bilang gitu ke saya. Jadi memang Tuhan tuh menunjukkan kuasanya, mempertontonkan kata kuasa Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus kita sembah itu bukan Allah yang mati, tapi dia hidup, kuasanya dahulu sekarang selama tetap. Ya, mujizat masih ada. Dan di tanggal 3 Juli 2022 saya masih pelayanan tuh dari kursi selanjutnya boleh? Yang di kursi merah. Ya. Nah, jadi kan mata udah gak jelas melihat, telinga udah sulit mendengar. Nah akhirnya waktu pas saya mau turun dari
tiba saya dengar sangat jelas suara Tuhan, suara audible nih, di telinga saya. Dibilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dibilang gitu. Dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 3:7-5. Sampai 3 kali Tuhan bilang itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu kalau Tuhan bicara kayak gitu berarti ada maksud sesuatu yang Tuhan rencanakan ke depan, dan itu pasti akurat akan terjadi. Cuma saya nggak tahu apa gitu. Itu dengan kondisi saya belum dirawat di rumah sakit ya, masih observasi namanya sih, kalau kanker observasi kan. Karena saya belum tentu penyakitnya seperti apa dan bagaimana belum. Saya pikir di pikiran saya disuruh jadi pendeta atau melayani Tuhan full atau gimana gitu, karena masih bekerja saat itu ya, masih bekerja. Ya udah, terus tanggal 3 Juli saya dapat kabar dari rumah sakit, tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Jadi sudah diambil darah nih, dari rumah sakit Tangerang waktu itu kan. Dan ternyata hasil dari lab darah saya terkena kanker darah atau leukemia. Kanker darah atau leukemia. Wah, itu udah kayak disambar geledek gitu loh. Siapa sih kalau yang divonis seperti itu pasti juga akan mau gimana gitu ya. Sampai dokter saya di Tangerang bilang ini, hidup kamu jatahnya hanya 3 bulan. 3 bulan terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Bahkan kurang dari itu. Coba kalau teman-teman nih, misalkan kan diizinkan Tuhan, hidupmu Marcel hanya 2 bulan saja. Ini mau buat apa? Ayo, mau buat apa? Kita kayak gitu. Nah, iya loh. Itu saya udah pikiran saya pasti ya udah ujung-ujungnya hanya menunggu waktu aja, menghitung hari itu saya lewat. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang lain. Jadi saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Dia akan bertanggung jawab. Ya kan? Dia pasti akan bertanggung jawab. Dia pasti akan menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, akhirnya waktu itu saya dibawa lagi, dirujuk ke RS dan Mais, tahu ya sebenarnya saya di Sleepy. Karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Jadi dibawalah saya ke RS dan Mais. Diambil darah lagi itu untuk memastikan apakah benar saya terkena leukemia atau enggak gitu. Tapi saya diambil dan ternyata betul saya memang terkena kanker darah atau leukemia. Nah, kalau kanker darah itu kan nggak ada stadium seperti kanker yang lain, gitu kayak kanker otak atau apa gitu. Kalau kanker darah itu hanya jenis ada 4 jenis besar, AML, ALL, CML, CLL, 4 jenis besar aja. Nah, ketika darah seperti itu saya mendapatkan jenis yang CML, chronic myeloid leukemia. Nah, kalau si Michelle itu jenisnya AML, acute lymphocyte leukemia. Kalau pernah dengar Pastor bilang kan, itu jenisnya AML, acute myeloid leukemia. Jadi itu bedanya tingkat agresivitasnya ya, begitu. Tapi semuanya sama berbahaya, gitu. Karena kalau kanker darah nggak mungkin dioperasi. Apa yang mau dioperasi kalau kanker darah banget, ya kan? Oh, nggak bisa juga. Bukan, nggak bisa juga. Nah, terus akhirnya pas tanggal 30 Agustus 2022 ya, saya ambil darah lagi keempat. Kan waktu masih covid kan, tahun 2022 kan. Jadi saya PCR itu nggak disangka saya terkena covid juga. Bayangin itu udah leukemia, hyperleukosit, sama covid. Kalau covid sama kanker itu udah teman tuh, ya kan? Saya ditangani 5 dokter spesialis, udah nggak bisa, dokter juga hands up katakan gitu. Oh gimana? Karena semua pasien yang kanker dan covid itu pasti meninggal. Nah akhirnya udah, saya dibawa dong dari IGD, waktu selanjutnya boleh. Nah ini di ruang IGD nih, saya lagi transfusi darah betul ya? Iya. Nah itu kan HB saya cuma 7,2. Waktu pas saya mau dimasukin ke ruang IGD, itu saya doa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan saya masuk dirawat di rumah sakit ini, saya minta doa, jangan bikin saya pusing dan jangan bikin saya mual. Itu Tuhan kabul. Saya nggak minta sembuhan waktu itu. Dan jujur kalau tanya secara manusiawi saya takut, karena waktu pas masuk ruang IGD, ini kan rumah sakit kanker nasional dan lain-lain. Ya pasti sakit kanker semua, nggak ada panel, kanker semua. Itu waktu ruang IGD dibuka pintunya, itu pasien udah jerit-jerit.
Ada bahkan ada yang minta bunuh diri, mau suruh suntik mati karena saking sakitnya. Kalau udah tingkat stressing yang tinggi ya. Karena kalau udah kanker gitu ya psikologis juga diserang, bukan yang fisik, psikologis juga. Mereka nyebut nama Tuhan masing-masing akhirnya meninggal. Saya bersyukur sama Tuhan, puji nama Tuhan, itu saya masih bisa makan. Jadi makannya nggak pakai sonde, makan biasa kayak tadi itu. Minum biasa, bahkan saya minta dikirimin makanan dari luar. Kadang dikasih daging aja, ya masuk YouTube nanti. Gitu. Dan puji, sebenarnya kaget gitu, kok nih saya seperti nggak kayak orang sakit gitu loh. Ya semua karena Tuhan Yesus ya. Dikasih kekuatan. Akhirnya waktu pas saya masuk ruang zona merah itu dari IGD saya dipindahin kan. Di ruang zona merah itu cukup besar ruangannya. Itu hanya ada tempat tidur kosong ya. Kedokteran atau toilet. Jam 2 pagi saya dipindahin hari Kamis malam Jumat. Dan itu tempatnya serem banget. Jadi kata suster saya, dia cerita gini, semua pasien yang keluar dari zona merah ini semuanya meninggal. Cuma kamu sendiri yang hidup. Kata saya udah dimasukin keranda orange loh, yang buat COVID tau kan? Udah dimasukin situ. Itu akhirnya saya dipindahin ke ICU tanggal 2 September 2022. Saya dipindahin ke ICU. Nah tanggal 4 September 2022 tuh saya mengalami masa kritis, boleh foto selanjutnya. Nah ini di ruang ICU nih, ya saya di tempat tidur ya. Iya. Nah, Tempat tidur. VIP, very important person di Asdarmais. Itu tanggal 4 September saya mengalami masa kritis. Jadi saya lagi diinfus nih, diinfus. Nah karena terjadi pembekuan darah di tangan saya, vena saya tuh hancur. Seperti kayak waktu saya pakai silet, itu sakitnya luar biasa sampai setengah badan ini. Nah, karena untuk menahan sakit itu akhirnya dikasih painkiller, dosis 1 ngompan, 2 ngompan, tujuannya kasih morfin. Tetap nggak ngompan, itu tangan kayak mau meledak, kayak mau meletus di dalam, seperti tangan saya tuh di ini besi panas gitu, sakit banget ya pokoknya. Itu tanggal 4 September. Nah, puncak kritisnya saya ngalamin waktu itu di tanggal 5 September 2022. Itu hari Senin, jam setengah 3 pagi. Setengah 3 saya udah gemeteran, badannya udah demam tinggi. Boleh foto selanjutnya. Nah, foto yang ini itu saya lagi lakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Central Vena Catheter. Jadi dimasukin jauh, cukup besar, masukin selang 12 cm, bukan selang air ya, gitu ya. Selang itu tembus sampai ke jantung. Tujuannya untuk kemo dan ngambil darah sampel semuanya. Itu. Ini jam setengah 12 malam waktu itu ya. Dikerjain sama dokter dan puji Tuhan semua lalu dengan baik. Kenapa saya dibolongin? Foto selanjutnya, coba boleh. Nah yang tadi saya bilang tangan saya hancur kan. Nah ingin tangan kiri nih, lihat tangan kiri nih bersih ya. Itu semua karena Tuhan Yesus tuh. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa mujizat Tuhan tuh masih ada bagi kita yang percaya. Gitu. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Gitu. Jujur kalau saya secara bicara manusiawinya nih, takut banget. Sampai waktu pas sebelum saya divonis, saya tuh doanya gini sama Tuhan. Kiranya Tuhan, saya ngikutin doa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan cawan ini lalu daripada. Tapi saya harus minum cawan pahit ini, gitu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Bahkan sempat ada satu hamba Tuhan datang ke rumah waktu itu kan. Penyakit ini, dibilang penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya nggak ngerti saat itu maksudnya apa, gitu loh. Tapi sekarang saya baru ngerti, oh ini tuh maksud Tuhan begitu. Kalau cuma saya nggak ngikutin, jadi saya ngelawan gitu, respon saya nggak benar. Mungkin kita nggak ketemu, ya kan? Saya juga nggak tahu jadi apa, gitu. Nah akhirnya pas tanggal 5 September 2022 itu, puncaknya tadi saya bilang setengah 3 pagi, saya doa sama Tuhan. Tuhan Yesus kalau ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Doa saya gitu kan. Langsung dijawab saat itu juga, detik itu juga nggak pakai delay. Saya langsung lewat di bawah naik ke langit sama Tuhan. Artinya apa? Saya udah nggak ada di bumi ini. Tepat tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi. Karena di ruang ICU itu kan ada jam digital, ada suhunya di sekitar 15 derajat. Jadi gambar ruang ICU itu tembok kaca, depan pintu kaca, sliding ada passwordnya. Sendiri di samping kanan saya ibu-ibu kanker payudara COVID kritis meninggal, samping kiri anak kecil 1,5 tahun COVID kritis. Nah jadi nggak ada yang khusus ada, cuma saya sendiri saat itu di ruang ICU.
Nah waktu saya dibawa Tuhan naik ke langit, itu yang tau gak ya teman-teman apa yang aku rasain? Itu benar-benar saya ngerasain kasih yang sangat sempurna, kasih yang kekal, kasih yang utuh, kasih yang penuh, dan beserta sukacita, ketenangan, suatu yang plong. Yang saya rasakan sakit di bumi ini, ketika saya sana nggak ada sakit sama sekali, hilang gitu aja. Tapi saya hanya beberapa detik aja. Saya lihat di sana Pak, cahaya terang putih, bukan seperti matahari, tapi cahaya itu cahaya kehidupan gitu loh. Saya sulit menggambarkannya. Saya juga sampai heran gitu ya. Saya keliling kemana-mana, saya beritakan ini juga kepada banyak orang. Bahkan saya tanya gitu kepada mereka yang datang, mana ada pasien boleh bawa handphone di ruang ICU? Betul nggak? Pernah ada nemuin nggak? Pernah ada nemuin pasien bawa handphone di ruang ICU? Nggak ada. Mungkin saya search di Indonesia atau kemudian saya di mana? Mungkin di pikiran dokter rumah sakit biarin aja dong mati ini gitu kan. Bawa aja tuh handphone buat main-main. Tapi kalau alat itu akhirnya pasien bersaksi mana-mana. Tanpa Tuhan saya berkenal. Saya bicara bukan hanya kepada orang Kristen aja, bahkan di luar orang Kristen lebih banyak juga. Gitu. Sampai sekarang, udah akhirnya waktu pas saya dibawa naik, saya kembali lagi ke tanggal 5 September jam 7 pagi. Jadi 5 jam, ya 5 jam itu nggak ada. Saya duduk di atas tempat tidur di ruang ICU masih kan, suster mau masuk kaget dia. Oh kamu masih ada, kamu sebenarnya udah nggak ada. Oh bisa bertahan. Langsung saya bilang, susternya bukan anak Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus datang menjumpai saya bilang itu. Langsung dipanggil dong, dokter jaga, dokter itu datang. Panggil, dilihat kondisi saya semuanya. Kamu udah gak ada. Lihat dari data ini medis. Tapi kamu luar biasa, kamu masih bisa bertahan. Ini mujizat dari Tuhan bilangnya. Sama, bukan anak Tuhan. Saya bilang lagi ke saya, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghidupkan saya kembali. Udah. Akhirnya pas tanggal 6 September 2022 itu hari Selasa jam 6 pagi di ruang ICU nih ya. Ini bukan di tempat KKR, ruang ICU. Tahu kan ICU? Intensive Care Unit. Hurufnya apa? I, C, U. Coba diajak pelan-pelan. ICU. U. Nah, jadi teman-teman kalau mau cepat ketemu Tuhan harus masuk. Ya enggak gitu, itu benar. Enggak ICU. Masuk ICU gitu. Benar. Cepat ketemu Tuhan langsung. Jangan tol langsung. Ya. Ya udah, terus waktu pas tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU memanifestasikan kuasanya. Banyak yang nanya, kagum, Tuhan Yesusnya gondrong nggak? Saya nggak bisa lihat wajah Tuhan Yesus, bener nggak bisa lihat gitu. Tapi saya rasakan itu kehadiran Tuhan. Jadi waktu pas saya di tempat tidur di ruang ICU itu, kan ditutup ya, pintunya tadi selesai. Itu tiba-tiba seperti kayak ada hembusan angin, gitu kan? Dia ngerangkul saya. Ini saya kalau cerita dulu saya begini kok, ngerangkul saya tapi nggak sakit gitu kan? Itu yang saya rasakan tuh kasih yang luar biasa lagi, kasih yang luar biasa. Manifestnya apa? Saya nangis. Nangis karena kecil di situ kan, karena happy banget gitu, seneng banget deh pokoknya. Saya sulit ya untuk mendeskripsikannya. Nah karena saya nangis terjadi-jadinya, otomatis dokter suster di ruangan sebelahnya itu kan memonitor kan. Dia lihat di komputer kan si pasien sensor tubuh saya normal baik-baik aja. Dipikir mungkin sakit kali gitu kan. Ya udah, mereka mau ngecek dong langsung masuk ke ruang ICU. Ketika mereka mau ngecek, susternya dulu nih mau buka pintu kan tahu dong passwordnya, mungkin nggak tahu. Saya sadar, saya lihat sambil nikmatin Tuhan. Mau dibuka nih pintu, nggak bisa dibuka. Jadi dikunci. Bukan saya yang kunci. Tuhan yang kunci. Tuhan itu kunci. Jadi itu waktu khusus di mana Tuhan dengan saya disaksikan oleh dokter dan suster. Mereka hanya bisa melihat dari tembok kaca, nggak bisa masuk. Jadi saya bicara sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan bilang gini di telinga saya. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu, itu kata Tuhan. Ini saya tulis nih. Ini kenapa saya tulis seperti ini nih, sampai dapat 2 kertas ini. Ini untuk tanggal 9 September 2022 jam 3 pagi saya dibangun dan masih di rumah sakit. Nah, tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit ini. Karena manusia bisa lupa ya. Waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai dapat 2 loh batu kan. Saya di Gunung Darmes dapat 2 kertas ini. Jadi saya tulis ini supaya saya juga nggak lupa, karena saya bisa lupa, manusia bisa lupa gitu. Saya tuliskan ini. Jadi semua rekam jejak ada, lengkap semua. Nah, waktu pas Tuhan Yesus bilang gitu, saya makin nangis. Bayangin loh, harusnya kita semua ini kan binasa, betul ya?
Kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita loh. Ya. Perbuatan baik kita tuh hanya seperti kain kotor kata firman Tuhan yang ngomong. Ini kan lagi ramai nih Kristen progresif nih. Ya kan? Oh, baik bisa selamat. Enggak ada perbuatan baikmu, enggak ada sia-sia. Tanpa Yesus semua sia-sia. Ya, karena ini buktinya lah ya. Dia datang menjumpai saya debu tanah ini di ruang ICU, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, juru selamat umat manusia, menghampiri saya manusia makanan seperti ini. Berarti apa menunjukkan apa? Hidup kita tuh berharga di mata Tuhan. Betul ya? Marcel berharga di mata Tuhan. Kamu juga berharga di mata Tuhan. Iya. Jeremy, namanya siapa lupa nih? Eva. Koyopi. Kita semua berharga di mata Tuhan. Nah sekarang kita mau nggak responin kasih Tuhan? Kunci cuma doang sih. Gitu. Sampai detik ini sampai sekarang saya bersaksi di mana pun. Gitu. Ya sharing firman kemana pun, bahkan di jalan-jalan. Orang-orang yang asing yang saya nggak kenal gitu, saya bicara sama mereka. Gitu. Waktu ketemu sama Koyopi juga kan, diajak sama Koyopi ya. Mau bersaksi? Oh, boleh. Sebelum saya balik lagi pulang, saya akan bersaksi. Nanti kan, one kalau tugas saya bersaksi saya pulang. Karena rumah kita bukan di sini. Iya. Ya rumahnya emang di bumi gitu kan. Ini sementara mana? Gitu. Kita ada semua di sana. Walaupun kita beli rumah di sini, kita ada kontrak, aku dapat ngomong kan? Iya. Nah, itu tanggal 6 September, tanggal 7 September Rabu 2022. Kan saya masih Covid waktu itu ya, masih Covid. Itu tiba-tiba Covid saya yang negatif. Selasa tanggal 6 September Tuhan datang tuh. Masih Covid, tanggal 7 September Covidnya negatif. Kan saya hyper deposit 580.000. Tiba-tiba di hari Rabu 7 September langsung normal 71.000. Nah, dalam tempo 1 malam setelah Tuhan datang. Berarti itu yang buat siapa? Yes. Tuhan Yesus. Kalau obat, nih, logika obat butuh proses, tahapan. Semalam itu pas Tuhan Yesus. Tinggal satu lagi, gimana leukemianya? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, betul ya. Nah, waktu pas tanggal 6 September 2022 tuh saya dikasih ayat firman Tuhan sama Tuhan di Mazmur 23 ayat 4 kalau mau baca boleh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Nah, kita dalam kehidupan ini pasti akan diizinkan Tuhan gitu loh, mengalami lembah kekelaman masing-masing beda-beda orang pergumulannya gitu, beda-beda. Tapi saya percaya kita nggak ada tinggal di situ. Kita akan lalu bersama dengan Tuhan Yesus. Asalkan respon kita benar, dan ikutin aja dia gitu loh. Gitu kita ikutin aja dia. Nah, di hari Kamis tanggal 8 September 2022 untuk pengecekan leukemia terakhir. Itu namanya BMP. Jadi untuk mempatenkan kalau salah kedokterannya. Benarkah saya terkena leukemia yang jenis CML atau gimana? Ya. Dan akhirnya diambil lah sum-sum tulang belakang saya ini. Dibolong ini. Diambil 5 cc, terus tulang belakang saya dicungkil pakai spatula kayak gini. Jarum lancip kayak pancing gitu, tajam. Tulang belakang saya dicungkil. Namanya biopsi. Itu untuk lab, uji lab. Bukan satu tulang nempel, sendiri. Kecil sedikit, tapi sakit nih karena kan tulang itu nggak bisa di anestesi ya, di bius ya. Itu nggak bius total. Di bius, tapi 3 kali suntik, cek. Kan kalau bius itu anestesi itu hanya daging doang. Kalau tulang nggak bisa di bius. Tetap berasa. Tetap berasa. Misalnya ini tulang kanan deh, ditusuk ke dalam, tapi tulang tapi ya. Nah tuh rasanya aku nggak tahu deh. Yang ngilu. Mana pagi-pagi. Ngilu, rasanya ngilu gitu. Itu ngilu dari ubun-ubun sampai dari atas kepala sampai ujung kaki. Kayak gitu rasanya. Gitu. Lu dikasih apa obat apa Pak? Rasanya ngilu ya. Itu juga anestesi itu doang. Bius itu doang nggak ada. Karena itu nggak. Nanti kita bilang sendiri memang butuh waktu. Kalau gua dulu mau digituin, boleh. Tapi ada duren. Kalau dia makan dulu dia hilang. Oh, betul. Terus begitu makan duren. Nah terus Enak. pas habis sudah deal itu tadi kan BP dapat banget riwayatnya. Akhirnya habis saya di bolong ini cabut sama dokter, diputuskan saya minum obat leukemia oral. Mulai obatnya nanti saya bawa tuan. Tadi saya udah minum. Ada. Itu harganya 35 juta 1 bulan. Semua di cover sama BPJS. Jadi waktu pas saya di perawatan di ICU waktu itu sama perawatan biasa itu pujukan semua di cover sama BPJS pemerintah. Karena dari data mereka dikatakan bahwa saya satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia.
di tahun 2022. Satu-satunya se Indonesia loh tahun 2022. Nanti kalau teman-teman mau lihat lebih lengkap itu di YouTube saya itu Agung Positif TV, Solusi TV, Miracle TV banyak. Jadi saya video saya udah dikirim sampai ke luar negeri juga di Miracle TV itu. Gitu. Bahkan dari Amerika lagi berapa udah ada DM itu. Jadi sampai sekarang saya nangin pasien kanker loh. Saya bilang saya bukan dokter. Cuma kan saya ngalamin, saya kasih motivasi lah buat mereka gitu. Dan banyak tuh pasien-pasien kanker yang saya ngomongin tuh bukan kalangan kita. 80% tuh dari luar. Tapi nggak usah keluar ya. Saya nggak usah nyebut itu lah, itu lah. 80% mau dulu ketemu semua. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Itu kedaulatan Tuhan ya. Itu bukan kedaulatan Tuhan. Nah akhirnya tanggal 10 September 2022 itu udah saya boleh pulang rawat jalan. Ini saksi hidupnya si Jeremy, tahu semua nih. Tanya dia. Ya. Tanya dia tahu. Sama bapaknya dia juga tahu. Nah foto selanjutnya saya lagi duduk itu BNP tuh, benar? Betul. Nah foto selanjutnya, nah Desember 2022 saya udah mulai pelayanan lagi. Udah gemuk lagi. Gitu. Banyak makan babi. Banyak makan babi. Wah. Mas Pio. Nah hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai Mei ya. Mei 2024 semuanya baik, sehat dan normal. Tuhan Yesus. Jadi saya masih check up sebulan sekali kayak dermais ambil darah kemarin nih. Jadi sebulan sekali masih ambil darah, dilihat karena harus masih terus diobservasi gitu. Karena saya udah survivor leukemia. Tadi saya bilang usia kanker leukemia tuh paling mentok 6 bulan. Ya, malah saya kurang dari itu kan 2 bulan bisa metong juga kan. Hidup lagi. Emang Tuhan izinin gitu terjadi supaya apa? Kita nih dalam Tuhan nih, saya selalu bilang ya, saya juga banyak ketemu anak musik, pelayan mimbar. Jangan kita tuh baru sakit sedikit, wah kok udah manja banget gitu kan. Komitmen kita di hadapan Tuhan tuh mesti sungguh gitu loh. Karena yang kita layani ini kan raja di atas segala raja gitu loh. Bukan untuk manusia loh. Saya selalu bilang gitu loh. Makanya ada di YouTube saya waktu pas Jeremy tahu tuh, saya pas awal leukemia itu saya pakai tongkat. Iya. Tahu di kaki saya bukan bisa jalan. Ini Waktu di Facebook, orang kenapa ya pakai masker gitu? Iya. Apa? Masker oksigen. Iya, oksigen. Saya pikir apa turun dari bulan? Iya, oksigennya beda. Pakai masker oksigen gitu. Karena saturasi darah saya up and down. Makanya mau tanya kan, ini lo pakai oksigen ke mimbar juga kan enggak? Oh ya, nanti pas turun lagi ya. Iya. Dan ini sebenarnya ada korelasinya. Karena saya lupa. Kemarin saya udah nyampe juga ya di sini. Itu di tanggal 29 Juni 2022 ini sebelum banget saya divonis. Itu kan saya di kosan sendiri itu. Jadi waktu pas sebelum saya berangkat kerja, itu saya dibuat malam nggak bisa bangun. Dibuat malam nggak bisa bangun. Jadi saya tidur, mau bangun susah gitu. Terus seperti ada yang terus kepala saya. Saya cuma nangis ya. Tuhan bilang ini, aku mengasihimu nak. Mau nangis, saya nangis, tapi nggak bisa bangun. Saya entah maksud Tuhan apa gitu kan. Tapi ini kayak dipersiapkan mental saya untuk menghadapi itu, gitu loh. Di tanggal 27 Mei itu seperti yang saya alami tanggal 27 Mei tahun 2000 waktu itu. Ini ada kayak ada benang merahnya gitu, ada benang merahnya apa yang saya alami sekarang di tahun waktu itu di tahun 2022. Jadi itu sempat saya ngalamin Tuhan, saya dibawa juga ke langit. Waktu itu ada teman-teman saya di Bandung dulu ya. Jadi sempat saya melihat teman SD saya, namanya Fiskar. Dia meninggal karena leukemia, kanker darah. Di saat itu, gitu saat itu. Jadi saya diizinkan melihat dia ada di sana, karena dia dalam Tuhan kan. Nah terus waktu pas diizinkan lihat si Fiskar ini, ternyata terjadi juga pada saya di tahun 2022. Memang sebenarnya saya dipanggil Tuhan tuh udah lama untuk benar-benar fokus untuk melayani dia. Bukan berarti nggak boleh kerja ya. Kalian bekerja, itu ladang pelayanan juga. Saya selalu bilang sama teman-teman yang saya temuin, jangan ikutin saya. Kalian yang bekerja. Terus ada bilang kan, saya suka gitu kayak gitu. Dipanggil dengan suara Tuhan, tinggalin pekerjaan. Salah lu. Jangan kayak gitu. Gitu. Saya udah pernah bekerja, model pekerjaan apa saya udah lakukan. Gitu. Sekarang jadi ini. Kita mau berkenan nggak sih di hadapan Tuhan? Kita mau ngikutin mau ikutin nggak sih rencana apa yang Dia mau supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Gitu.
kan melakukan kehendak Bapak pada zaman ini. Ya kalau misalnya kamu tempatnya di pekerjaan kamu sekarang, masalah juga dan lainnya, itulah yang pelayanan. Saya udah pernah di dunia itu, dan Tuhan bawa saya ke jalurnya dia sekarang. Bukan yang dulu bersalah, enggak juga. Gitu. Jadi kalau kita ikut role panggilannya Tuhan tuh enak, walaupun ya ada ngeri juga gitu. Tapi saya percaya semua Tuhan rancangan dalam setiap kehidupan kita itu baik. Enggak ada Tuhan rancangan kecelakaan, rancangan jahat enggak ada. Tuhan rancangan semua baik buat anak-anaknya. Tergantung kita mau meresponnya dia atau enggak. Karena ini bagi saya, ini kesempatan kehidupan kedua saya. Nanti saya akan kebetulan hari Jumat ini di Indonesia Timur. Ya, kalau hitung usia sebenarnya saya belum ada 2 tahun. Jadi tahun-tahun yang lalu saya itu di masa lalu saya itu batu udah hilang gitu. Kemarin Om siapa yang bilang Om Agus ya, bener tuh dibilang itu. Jadi ibaratnya ini mau 2 tahun nanti kan di bulan September tanggal 5 ini ulang tahun yang kedua saya itu kan. Saya nggak tahu sampai kapan saya akan masih diizinkan Tuhan untuk bersaksi. Makanya bagi saya Kan 2033 ya. oh iya, kalau lebih. Iya, selama saya masih bernafas ya, selama kita masih hidup ya, terus kita bertemu sama Tuhan gitu. Yes. Karena nggak ada jaminan kita Betul. masih bisa bangun besok pagi, betul? Betul. Nah, aman nggak bisa jamin kamu bangun besok pagi. Ya, hidup ini miliknya Tuhan, loh nafas ini milik Tuhan. Kalau kamu ambil sekarang, ambil bisa. Duit lo bisa jamin nggak bisa kalau hidup. Nah, itu dia. Itu aja kesaksian dari saya. God bless you.